Inilah sang presiden itu, presiden tanpa kuasa, hanya punya kata. Rakyatnya adalah sederetan orang yang mengisi kursi di depan panggung puisi. Dialah Soetarji Kalsum Bahri. Soetarji lahir di Rengat, Riau, 24 Juni 1941. Ia menulis puisi sejak kelas 3 Sekolah Rakyat di Tanjung Pinang, Riau. Kini ia telah menghasilkan kumpulan puisi, Au, Amuk, dan Kapak yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda. Sederet penghargaan sastra nasional dan internasional ikut memaknai karya-karyanya. Soetarji adalah presiden penyair Indonesia, itu kata orang. Dan itu tak berlebihan. Ia yang selalu berkata bahwa penyair adalah khalifah kata. Ya, cuma kata, bukan roti, bukan harta. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Kasanal Kafi, Wajadnal Kafi. Likulin Kafi, Kafanal Kafi. Nikmal Kafi, Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Penyair itu sebenarnya pada dasarnya jika manusia ini adalah khalifah Tuhan di bumi, maka penyair sebenarnya adalah khalifah kata-kata. Dia adalah pengurus kata-kata. Dia adalah orang yang melakukan amanah terhadap kata-kata. Arti dari semua itu, seorang penyair dituntut kesetiaan, dituntut integritas. Kesetiaan bukan pada kesetiaan profesinya sebagai penyair, tapi kesetiaannya ketika ia telah mencipta, ia harus selalu diawasi oleh kata-katanya, oleh ucapan-ucapannya. Jika seorang tasawuf yang pada kecilnya saya lupa namanya itu, kalau nggak salah, Bayazid atau Bayazid pernah diajarkan seorang sufi besar bahwa ia diajarkan bahwa ia sejak kecil diawasi oleh Allah. Maka penyair sejak tubuh yang seluruhnya ia diawasi oleh kata-katanya, ia diawasi oleh kitab-kitab karya-karyanya lebih baik bagi saja. Seorang penyair tidak bisa dalam kehidupannya tidak terkontrol oleh kata-katanya. Ketika ia menciptakan saja, ia mengontrol kata-kata. Ketika saja telah diciptakan, ia terkontrol oleh saja. Ia diawasi oleh saja. Bagaikan seorang soleh diawasi oleh Tuhan dalam setiap gerak kehidupannya. Hari ini aku berdarah, kapak hitam menakik almanakku. Pecalah Rabuku mengalirlah, pecalah Seninku mengalirlah, pecalah Selasaku mengalirlah, pecalah Jumatku mengalirlah.
Darah mengalir dalam denyut, dalam debar. Darah nyerbu dalam kamus diriku, dalam rongga pustakaku. Segalanya teredam untuk darah. Segalanya terbuka untuk luka. Badan, tangan, jalan, bintang. Kalian Zara berdarah. Hari ini aku berdarah, tapi tak satu pun tahu sampai mana nyeriku. Aku berteriak, lengang yang menjawab. Aku bercakap, sepi yang mengucap. Aku bertanya, duri yang menganga. Aku bernyanyi, sunyi yang menari. Kau kirim anak-anak ke sekolah. Kau kirim mereka bertahun-tahun dalam kelas. Sampai tumbuh janggutnya. Sampai panjang misainya. Sampai lebat jembutnya. Siapa dapat menterjemahkan peri? Siapa kamus yang tahu arus? Tak hijau, tak kuning, tak biru, tak merah, tak warna darah mencemplung dalam diriku, membuat laut dan aku ikan dari pedih lautan. Kerak, kerak, teripak, udah penyelam kita dari dalam yang sama, dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalam diriku ada dalam kalian. Hari ini aku berjalan lewat almanakku. Aku berteriak koya. Aku berteriak, aku menggumam demam. Aku mengigau risau. Aku sangat darah. Bahkan kalau hanya bayangku menyentuh tanah, tanah akan menggumpal darah. Pedihku, pedih kalian, pedih kita dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalamku ada dalam kalian. Tapi mungkin kalian tak tahu, masih tak. Ketika inilah seorang penyair bagaimana merealisir ajali itu sehingga menemukan kesempurnaan dalam berucap. Ketika ia menemukan insan kamil dari kata-kata, bagaimana seorang penyair bisa menjadi insan kamil dari kata-kata? Luka ngucap dalam badan. Kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang. Lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu, Alina. Untuk kuburmu, Alina, aku menggali-gali dalam diri. Raja dalam darah mengaliri sungai-sungai mengibarkan bendera hitam. Menyekap matahari membujuk bulan teguh. Tangismu, Alina. Sungai pergi ke laut. Membawa kubur-kubur. Laut pergi ke awan. Membawa kubur-kubur. Awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur. Hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga membawa kuburmu, Alina.
Pak Tarji, banyak orang memberikan gelar presidennya penyair di Indonesia ini pada Pak Tarji, dan Pak Tarji mengatakan bahwa penyair itu khalifahnya kata. Kalau menurut saya, Pak Tarji ini bukan sekedar khalifah kata, tapi sekaligus khalifah yang meng-create kata itu, kemudian menyuarakan kata itu, menggebrak-gebrakan kata itu, menggerak-gerakkan kata itu. Bagaimana komentar Anda? Itu soal tentang diri saya rasanya tidak pantas berkomentar. Itu biarlah masyarakat yang menilai saya. Tapi memang bagi saya puisi sebenarnya masalahnya lah bagaimana tugas penyair untuk menghidupkan kembali kata-kata atau untuk menciptakan kata-kata atau dengan kata lain untuk menciptakan roh nilai kehidupan. Karena kata-kata bukan sekedar tulisan yang dibunyikan, tapi sebenarnya kata-kata itulah bagian dari kehidupan. Bahkan yang pertama diciptakan itu adalah kalam, ucapan Tuhan dulu baru ada alam. Jadi di situ kita lihat bagaimana pentingnya kata-kata. Kalam dulu baru ada alam. Kalam itu adalah dari situlah maka terjadi kata-kata. Jadi dengan kata-kata lain, nilai dulu muncul, kebenaran muncul. Dari situ adanya ada satu ada satu standar nilai atau nilai. Kemudian dari nilai itu kita bisa melihat alam-alam ini, atau kalau dalam hal penyair itu lewat kata-katanya yang mencari makna, mencari nilai dari kehidupan. Itulah dari situlah sebenarnya fungsi yang diharapkan masyarakat terhadap penyair. Dalam sisi awamnya, seolah penyair itu cuma mencari keindahan kata-kata, kata-kata manis, gembira, kata-kata bersanja, berirama, berima, kayak pantun dan sebagainya itu. Tapi itu hanya sisi luarnya aja. Sisi dalamnya, seorang penyair mencari yang beyond this word, beyond the word, beyond this aesthetic value. Tapi yang ada nilai moralnya, nilai value apa di balik kata-kata itu, kebenaran, masa-masa kebenaran, keadilan, kemanusiaan. Itulah yang dicari seorang penyair. Dicari yang diharapkan juga oleh masyarakat terhadap seorang penyair. Di masa kini kita melihat memang ada masalah-masalah yang di mana kepenyairan itu selalu terpinggirkan. Di dunia yang sangat praktis, globalisasi, di kehidupan yang gini serba tergesa-gesa dan banyak urusan yang kehidupan yang makin lama makin mahal. Seperti terasa di Jakarta. Jakarta hidup itu mahal, harus dihitung dengan uang. Tidak usah menjadi seorang serakah, Jakarta pun seseorang akan harus mencari uang. Karena bergerak aja, enggak usah jauh-jauh. Mau menuju ke masjid pun misalnya, untuk hal yang spiritual harus pakai duit. Karena harus ada transportasi, minimal naik ojek, atau naik mikrolet, atau naik bis. Itu semua uang. Jadi di dunia di mana uang selalu ada, selalu harus dituntut, menyebabkan pada satu sisi memang ada kerajinan semangat untuk bekerja, semangat untuk memproduksi sesuatu sehingga akhirnya menjadi uang. Tapi di satu sisi lain menimbulkan pula semangat yang terlampau sangat berlebih-lebihan, sangat terlalu mendewa-dewakan uang, sehingga jadi masyarakat yang sangat materialistis. Dan di sisi lain lagi ada hal orang mentang-mentang punya uang dia merasa menikmati dunia ini sehebat-hebatnya, sepuas-puasnya, hedonisme itu menikmati hidup, hingga hidupnya hanya di bumi ini timbullah kedangkalan itu. Tapi Pak Tarji sebentar, keadaan seperti itu yang diuraikan Pak Tarji tadi, di satu sisi itu kan memberikan inspirasi yang tak terhingga bagi seorang penyair untuk berkarya, tapi sekaligus menggencet seorang penyair untuk bisa hidup. Bagaimana? Oh ya, itu sangat sekali. Bahwa apapun ada yang di bumi ini, apa situasi fenomenal, keadaan fenomenal, gejala-gejala sosial, gejala-gejala ekonomi, gejala-gejala politik yang di satu sisi menggencet penyair, misalnya kezaliman itu menggencet penyair, misalnya tidak bisa menciptakan dengan baik. Tapi justru itu pula yang menyebabkan dia bisa berkarya. Percik saya katakanlah orang yang terpenjara oleh tidak ada kebebasan, justru dalam penjara ketidakada bebasan ini dia bisa mencipta, dia bisa merenungkan itu, dia bisa menolak itu dengan karya-karyanya, bisa membantah itu, atau dia misalkan memikirkan sesuatu, menjadikan itu sebagai sumber inspirasi, landasan berpijaknya untuk meninggi, menciptakan karya yang tinggi yang bagus itu. Saya kira itu memang benar. Memang realitasnya begitu. Sesuatu saling saling memamerkan. Kita manusia dilahirkan itu dari
hal yang menjijikkan itu air mani, sperma. Tapi dari itu timbullah manusia, timbullah orang-orang luhur. Bahwa orang-orang luhur, para orang hebat-hebat itu kok asalnya dari yang menjijikkan itu air mani. Seperti bunga teratai timbul dari yang indah, yang warni, yang bersih itu muncul dari danau yang berlumpur. Itulah kehidupan. Saya kira itulah semacam ya romantikanya, dari situ timbul ini. Gitu. Ada tanggapan sinis dari para ekonom bahwa penyair itu tidak bisa memberikan roti kepada masyarakat. Bagaimana sikap Bang Tarji dalam ini? Sebenarnya yang tidak memberikan roti pada masyarakat bukan hanya penyair. Hampir semua ustadz juga nggak bisa memberikan roti kepada masyarakat. Pendeta juga tidak bisa memberikan roti pada masyarakat. Filosof juga nggak bisa memberikan roti pada masyarakat. Ya, banyak. Nabi-nabi juga tidak bisa memberikan roti kepada masyarakat. Kalau orang mengatakan begitu, itu artinya orang itu tidak bisa melihat hidup secara dalam. Bahwa hidup bukan roti tidak muncul dari langit. Kalau orang mengatakan penyair tidak bisa memberi roti pada masyarakat, itu sama mengatakan kiai tidak bisa memberikan roti pada masyarakat. Ya. Tidak mungkin. Tidak ada kata-kata Quran itu langsung menciptakan roti, tidak atau nasi, itu tidak. Tetapi dari kata-kata itu mendorong manusia untuk bekerja, untuk memanfaatkan waktu. Quran mengatakan, Tuhan mengatakan, kamu adalah khalifahku di muka bumi. Khalifah ini artinya menciptakan orang itu berusaha menjadi sempurna seperti Tuhan, mencari dirinya, melawan kebinatangannya, dengan potensi yang diberikan Tuhan sebagai khalifah. Di ini ada otak, ada tangan, ada pemikiran, ada hati. Ya, ada otak menyebabkan dia menciptakan teknologi. Teknologi itu menyebabkan dia mudah naik motor ini. Bisa dari yang jauh 1 jam, bisa sampai sekarang 5 menit aja sampai. Nah, itu kan penciptaan roti-roti ya istilahnya. Roti daripada kenikmatan hidup, kemudahan hidup. Nah, dari pertanian, dari otak yang menciptakan teknologi cangkul, kemudian selanjutnya traktor pertanian sebagainya, itu kan menciptakan roti akhirnya, menciptakan sawah, menciptakan apa. Jadi memang tidak langsung. Apapun juga yang bersifat intelektual itu jarang langsung. Itu juga. Pesawat terbang tidak langsung cipta begitu. Ada aerodinamik dulu. Yang itu tidak langsung menciptakan itu. Dan juga Indonesia juga tidak langsung diciptakan begitu. Tahu-tahu ada aja tentara, ada aja Pemda, ada aja pemerintah, ada aja guru Indonesia. Tidak. Diciptakan dulu dengan ideologi, dengan kata-kata. Itulah dengan Sumpah Pemuda. Anda lihat, di situ diciptakan dari tahun Oktober tahun 20 itu tahun 1908 ya, 1928 kan. Nah itu. Dan itu harus ingat, itu semua lewat kata-kata. Dari kata-kata lah tercipta ideologi, tercipta semangat, dan semangat itu dipraktekkan dengan tangan, jadilah sesuatu, jadilah negara. Seperti Pakistan, diciptakan oleh puisi-puisi, antara lain sumbangan dari Muhammad Iqbal, penyair sana. Kita harus tahu bahwa Sumpah Pemuda itu adalah kata-kata, dan itu sebenarnya puisi. Sebab apakah sebenarnya persamaan Sumpah Pemuda dan puisi? Karena itu dua-duanya sama-sama dari imajinasi. Ya, jadi bukan roti, dia bisa dipakai, tak bisa dimakan. Kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Pada waktu itu belum ada namanya kami pemuda Indonesia itu. Pemuda Indonesia itu tidak ada. Jadi masih dalam hayalan, imajinasi. Nah, itu seperti puisi, itu masih imajinasi. Kami pemuda yang ada waktu itu belum ada pemuda Indonesia, yang adalah pemuda Ambon, Yong Java, pemuda Jawa, pemuda Yong Jambon, Yong Sumatera, Yong Maluku, Yong segala macam itu. Ada Yong. Yang itu realitas, belum ada pemuda Indonesia. Kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Belum ada bahasa Indonesia, yang ada baru bahasa Melayu sebagai lingua franca. Tetapi mereka ingin menjadikan itu. Jadi itu masih sebuah imajinasi. Nah, seperti puisi adalah imajinasi, maka itu juga imajinasi. Dan kata-katanya yang praktis, itu sama dengan puisi-puisi kita yang sekarang, yang bahasanya bahasa prosa, yang tidak berindah-indah. Nah, itulah Sumpah Pemuda. Maka dalam esai saya katakan, Sumpah Pemuda itu adalah puisi. Jadi negara kita ini diciptakan lewat puisi. Yang pertama intinya, embrionalnya puisi. Gitu. Mungkin yang terakhir ini Pak Tarji ya. Apa sebenarnya kegalauan utama dari Pak Tarji sekarang sebagai sosok seorang penyair, dan mungkin juga penyair-penyair yang lain terhadap kondisi seperti sekarang ini? Kondisi yang pertama yang saya galau adalah kesembrabutan kita terhadap nilai-nilai hidup ini. Tidak ada kurang, ada dedikasi. Kurangannya orang yang ingin lebih banyak berdedikasi terhadap hidup, terhadap bidang profesinya masing-masing. Banyak misalnya guru-guru yang kurang perhatikan pada profesinya. Seniman-seniman dikatakan orang luhur, bahwa seniman itu, sastrawan itu, penyair atau siapapun dianggap luhur, yang membela makna-makna kehidupan, martabat kemanusiaan sebagainya. Juga saya lihat banyak yang cuma tidak berdedikasi. Yang lebih banyak, apalagi kalau dia udah jadi, udah maju, lebih banyak kadang-kadang memperebutkan dana-dana yang ada di pemerintahan untuk
untuk bukan untuk kesenian sedikit juga untuk kesenian lebih banyak untuk dirinya atau kelompoknya itu juga. Ya, jadi kurangnya ada rasa malu misalnya lewat Akademi Jakarta di situ. Akademi Jakarta itu misalnya seumur hidup, apakah tidak malu bahwa ada jabatan seumur hidup itu? Itu jabatan itu tidak malu di negara yang katanya reformasi mencari demokrasi. Yang namanya Akademi Jakarta yang dulu diciptakan oleh Orde Baru itu, kenapa masih dipakai lega sekarang? Apakah nggak malu, nggak berkaca pada dirinya bahwa aku ini manusia, ada masa jayaku, tapi kalau aku udah tua tentu aku pikun. Mesti ada kerja, ada rasa malu, ada mawas sendiri, ada introspeksi. Jadi kenapa mau aja terima seumur hidup? Jadi keinginan mau begitu kan feodal semangat namanya kepriaian menaknya itu, semangat feodalnya itu, ingin dihormati anak muda sehingga dia harus menjadi panutan, harus seumur hidup segala macam. Nah, ini kan sebenarnya dari sisi budaya aja sudah tak benar. Ini dilakukan oleh budayawan. Jika budayawan telah melakukan semacam yang samakan ini tanda kutip adalah korupsi mental, korupsi nilai, maka bagaimana pula kita mengharapkan orang-orang pemerintahan akan menjadi lebih baik? Karena intinya kan sudah di seniman-seniman ini, dari budaya-budaya ini. Kalau budaya seniman sudah begitu, bagaimana kita memberhak kepada orang-orang lain? Gitu. Makanya para seniman, para budaya itu, terutama yang saya bicara ini yang di Jakarta, itu terlalu begitu kurangnya itu. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tanpi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa, aku datang padamu. Wah. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Kasanal kafi, wajadnal kafi. Likulin kafi, kafanal kafi. Nikmal kafi. Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Saja tapi aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa,
Aku datang padamu. Wah. Luka saja berikutnya. Luka ngucap dalam badan, kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang. Lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu, Alina. Untuk kuburmu, Alina. Aku menggali-gali dalam diri. Raja dalam darah mengaliri, sungai-sungai mengibarkan bendera hitam, menyekap matahari membujuk bulan teguh. Tangismu, Alina. Sungai pergi ke laut, membawa kubur-kubur. Laut pergi ke awan, membawa kubur-kubur. Awan pergi ke hujan, membawa kubur-kubur. Hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga, membawa kuburmu, Alina. Berikutnya. Batu mawar, batu langit, batu duka, batu rindu, batu jarum, batu bisu, kau itu teka-teki yang tak menepati janji. Dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati, dengan 1000 beringin-ingin tak teduh, dengan siapa aku mengeluh. Mengapa jam harus berdenyut, sedang darah tak sampai, letus sampai, mengapa pun ketatkan sedang hati tak sampai, mengapa tangan melambai sedang lambai tak sampai. Kau tahu, batu risau, batu pukau, batu kauku, batu sepi, batu ngilu, batu bisu, kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji. Hari ini aku berdarah, kapak hitam menakik almanakku. Pecalah Rabuku mengalirlah, pecalah Seninku mengalirlah, pecalah Selasaku mengalirlah, pecalah Jumatku mengalirlah. Darah mengalir dalam denyut, dalam debar. Darah nyerbu dalam kamus diriku, dalam rongga pustakaku. Segalanya teredam untuk darah. Segalanya terbuka untuk luka. Badan, tangan, jalan, bintang, kalian Zara berdarah. Hari ini aku berdarah, tapi tak satu pun tahu sampai mana nyeriku. Aku berteriak, lengang yang menjawab. Aku bercakap, sepi yang mengucap. Aku bertanya, duri yang menganga. Aku bernyanyi, sunyi yang menari. Kau kirim anak-anak ke sekolah. Kau kirim mereka bertahun-tahun dalam kelas. Sampai tumbuh janggutnya. Sampai panjang misainya. Sampai lebat jembutnya. Siapa dapat menterjemahkan perih? Siapa kamus yang tahu arus? Tak hijau, tak kuning,
tak biru, tak merah, tak warna darah, mencemplung dalam diriku, membuat laut dan aku ikan dari pedih lautan. Kerak, kerak, teripak, udah penyelam kita dari dalam yang sama, dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalam diriku ada dalam kalian. Hari ini aku berjalan lewat almanakku. Aku berteriak koya. Aku berteriak, aku menggumam demam. Aku mengigau risau. Aku sangat darah. Bahkan kalau hanya bayangku menyentuh tanah, tanah akan menggumpal darah. Pedihku, pedih kalian, pedih kita dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalamku ada dalam kalian. Tapi mungkin kalian tak tahu, masih tak